saya ingin presentasikan langsung ya. Nah, eh, di dalam dasar-dasar konstruksi bangunan ya itu kita bahas tentang konstruksi kayu ya. Konstruksi kayu di poin mana kita bahas? Nah, seperti ini kita lihat. Nah, di sini menerapkan prosedur pekerjaan konstruksi kayu, melaksanakan pekerjaan konstruksi kayu, ya kan? Nah, di sini menerapkan, memotong segala, tapi kita bukan di ininya, tapi melainkan di gambarnya, ya, melaksanakan gambarnya, ya. Karena kita jurusannya adalah gambar, jadi kita ininya menggambar konstruksi kayunya, ya. Baik itu uh, apa namanya gambar kusen pintu dan jendela dari kayu ataupun nanti gambar pada bidang atap, konstruksi atap ya. Suara saya terdengar jelas? Halo? Jelas. Presentasinya terlihat terlihat nggak Jelas. presentasinya? Kelihatan. Oke, ya. Kemudian ya di dalam konstruksi kayu ini ya di dalam konstruksi kayu ini sekarang kita bahas mengenai kusen dan jendela dari kayu terlebih dahulu ya. Nah, materinya ada di mana? Seperti biasa, materi itu sudah ada di dalam blog kita ya. Itu ada di tgb52.blogspot.com ya, di tgb52.blogspot.com ini. Kemudian nanti kalian masuk ke ebook TGB seperti biasa ya. Kemudian nanti kamu pilih yang di teknik gambar bangunan jilid 2 ya. Nah, setelah di sini ya, di teknik gambar bangunan jilid 2 kamu pilih menggambar kusen pintu, konstruksi kusen dan daun pintu dan jendela ya di sini ya. Nah, ini kamu bisa download nanti, bisa lihat secara offline baik dari handphone kamu ataupun menggunakan laptop. Nah, ini menggambar kusen dan daun pintu jendela. Nah, ini kusen kayu itu bentuknya seperti ini. Nah, ini apa namanya? Kemudian kenapa bentuknya seperti ini, ya kan? Nah, kemudian sebelum kita masuk ke bagian-bagiannya, ya, yang namanya kusen itu ada yang namanya kusen pintu menggunakan metode kusen, terutama jendela, ada jendela mati, ada jendela hidup ya. Kalau pintu sudah pasti itu adalah jendela hidup. Maksudnya apa hidup? Kalau hidup itu berarti bisa dibuka baik menggunakan metode geser ya, kemudian swing itu menyamping ya, atau ungkit. Ya, ungkit itu berarti ke atas ya. Kalau pintu sudah pasti biasanya adalah tipenya adalah swing ya, baik itu bukaan ke dalam, swing ke dalam atau swing ke luar. Tapi biasanya pintu itu adalah swingnya ke dalam ya, untuk bukaannya adalah ke dalam ya. Nah, di konstruksi pintu seperti apa sih? Mungkin kamu sering lihat pintu itu apa namanya bentuknya, karena tiap hari pasti kamu kalau masuk ke rumah atau masuk ke setiap ruangan pasti kamu masuk menggunakan pintu, ya kan? Nah, fungsi pintu ya dan jendela adalah untuk keluar masuknya, pertama adalah keluar masuknya orang, kemudian keluar masuknya barang, ya, kemudian keluar masuknya cahaya dan keluar masuknya udara. Nah, itu adalah fungsi utama pintu dan jendela, ya. Nah, pintu dan jendela ini tidak serta-merta kamu langsung pasangkan di dinding. Tetapi pintu dan jendela ini kamu harus pasangkan rangkanya. Nah, rangkanya ini yang dinamakan kusen. Ya. Nah, kusen gambar yang tertera di sini ya, ini adalah disebut kusen tunggal. Apa yang dimaksud dengan kusen tunggal? Kusennya dia hanya berdiri sendiri. Ini hanya satu pintu. Nah, ada lagi yang namanya nyambung dengan jendela. Nah, disebut namanya kusen gendong. Ya, bukan double, tapi kusen gendong. Baik itu di kiri, baik itu di kanan atau kedua-duanya. Ya. Sebagai contoh, nah ini ada gambar di sini. Nah, ini adalah contoh kusen gendong. Ya, dia menyatu antara apa namanya?
Dari sini kelihatan besarnya antara pintu dan jendela ini dalam jadi satu, ya. Nah, kemudian yang tunggal itu seperti apa? Nah, ini tunggal. Walaupun ada pintu juga, ada jendela juga, tetapi kamu lihat masing-masing berdiri sendiri. Pak, ini kan pintunya double. Ya, pintunya double, tapi kusennya adalah tunggal. Ya, karena dia berdiri sendiri. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke, ya. Paham, Pak. Jadi kamu harus tahu apa yang dimaksud kusen gendong, apa yang dimaksud kusen tunggal. Nah, kalau pintu, daun pintu, nah pintu itu ada daunnya, ya, yang namanya pintu ada daunnya. Ini daunnya nih. Kamu lihat ini kan lembaran-lembaran ya. Nah, ini yang namanya daun pintu. Yang ini namanya daun jendela, ya kan? Nah, inilah yang kita tempelkan di kusen, ya, seperti ini, ya. Nih, jadi inilah yang kita tempelkan di kusen. Sama seperti hal yang ini juga. Ini daunnya, tapi di daun jendela, ini daun pintu, ya. Nah, kamu lihat pintu itu macamnya banyak, ya. Daun pintu ada yang menggunakan cermin, ada menggunakan kaca, ada yang gabungan antara kaca dan kayu, ya. Nah, kemudian untuk jendela ada dua tipe. Tadi kalau untuk pintu sudah pasti bisa kita buka, ya kan? Karena sesuai fungsinya, untuk keluar masuknya orang, keluar masuknya barang, keluar masuknya udara, dan keluar masuknya cahaya. Tetapi kalau jendela dia hanya fungsinya hanya dua, untuk keluar masuknya cahaya dan untuk keluar masuknya udara. Tetapi ada juga yang jendela itu dibuat, jendela itu tidak bisa untuk keluar masuk udara, hanya keluar masuk cahaya. Kenapa seperti itu? Sekarang kan ruangan banyak ruangan ber-AC, ya kan? Sehingga jendela itu ya nggak perlu dibuka, gitu kan. Jadi, nah ini namanya jendela mati. Ada jendela mati, ada jendela hidup. Bedanya apa? Kalau jendela mati, ya, itu berarti jendelanya itu dia tidak bisa dibuka, dia langsung kaca. Tetapi kalau jendela hidup, ya, itu bisa, ya, dia bisa keluar masuk cahaya, bisa juga keluar masuk udara. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham. Oke. Paham, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, apa bedanya, Pak? Kenapa ada jendela mati, ada jendela hidup? Kan kalau jendela hidup aja kan, contoh ini kalau kita tutup kan dia juga cuma tidak bisa memasukkan udara, Pak, hanya cahaya doang. Nah, kamu perhatikan, bedanya jendela mati dan jendela hidup tentu sesuai dengan fungsinya. Kalau kita memang jendela tidak perlu dibuka-buka, sebaiknya jendela itu kita buat jendela mati. Kenapa? Untuk menghemat bahan juga, terlebih bahan. Contoh, kenapa menghemat bahan? Ya. Nah, ini contohnya, ya. Yang terlihat, tunggu. Perhatikan gambar di samping, ya, yang ini, yang kanan ini, ya. Nih. Terlihat semuanya ya. Nah, maksudnya apa jendela? Nah, ini kadang di setiap bangunan ada yang seperti ini jendelanya. Kanan kiri ini nggak bisa dibuka, tapi yang ini bisa dibuka, ya kan, yang tengah. Atau kebalikannya, yang tengah tidak bisa dibuka, ya. Yang kanan kiri bisa dibuka. Fungsinya apa? Ya, kamu lihat tadi, kalau memang kita pastikan kusen itu tidak perlu dibuka-buka, sebaiknya kita pasang jendela mati untuk menghemat bahan. Kenapa? Kalau di jendela mati, kamu perhatikan, ini kaca, dia langsung nempel ke kusennya. Tapi beda kan dengan yang jendela hidup, ya. Ini kaca, dia tidak langsung menempel ke kusennya, tetapi dia ada daunnya, ya. Ada daun jendelanya. Itu. Jadi kan kamu
kalau kita menggunakan kayu, nah ini kan kita butuh bahan kayu. Tapi kalau di sini kita tidak butuh daun jendela, dia langsung masang ke kusennya. Ini contoh lagi supaya kamu paham, ya. Kita cari lagi contohnya supaya kamu paham. Beda jendela mati dan jendela hidup. Nah ini secara gambar. Nah ini secara gambar ya. Mana tadi ya? Nah ini, perhatikan gambarnya. Terlihat gambarnya? Yang di kanan. Kelihatan nggak? Halo? Terlihat, Pak. Nah, ini perhatikan. Ini ada dua jendela, ya. Satu jendela hidup, satu jendela mati. Nah, yang dimaksud mati kacanya itu dia langsung nempel ke kusen, ya kan? Tetapi ketika dia jendela hidup, dia harus ada daunnya, yang ini nih, listnya ini, ya, untuk menempatkan kacanya sehingga dia daunnya bisa kita buka. Kalau ini nggak bisa dibuka. Paham sampai sini? Paham sampai sini? Paham, Pak. Oke. Paham, Pak. Ya. Jadi untuk kusen dan pintu dan jendela itu ada dua tipe, ya. Nah ini kusen tunggal. Nah nanti kamu lihat di sini, ya. Sebenarnya kalau ini kita tidak PJJ, ya, ini akan saya terangkan secara detail gambarnya, apanya, bahan itu ada di sekolah, ya. Nah ini juga dicontoh nih. Ini yang jendela mati, ya. Kemudian swing door itu adalah yang bisa dibuka, ya. Nanti kamu lihat aja, ya, macam-macamnya dulu. Nanti mudah-mudahan ketika kita nanti sudah luring, saya akan jelaskan lebih detail ini gambarnya seperti apa. Kok sebegini jelimetnya gitu ya. Nah, tapi tidak sejelimet sebenarnya kalau kita lihat realnya, ya. Pada dasarnya, ya, pada dasarnya kusen pintu dan jendela itu modelnya banyak, macamnya banyak. Ada yang sekarang model di sudut, ya kan, kaca ketemu kaca. Kemudian ada yang model lengkung, ya, macam-macam. Tetapi pada dasarnya kebetulan di sini ada gambarnya sekarang tren aluminium. Kemarin di kuis masih banyak yang salah antara kelemahan kayu, ya. Keuntungan kayu. Keuntungan kayu itu bukan murah. Justru kayu itu sekarang lebih mahal. Ya. Kenapa kayu lebih mahal? Karena produksinya itu dia lebih lama. Contoh, satu batang kayu itu diproduksi dari pohon yang minimal berusia 5 tahun. Ya kan? Tetapi kalau kita menggunakan baja, aluminium atau PVC, ya, itu proses fabrikasinya lebih cepat. Dalam 1 hari itu bisa langsung jadi itu, ya. Tapi kalau kayu, produksi bahannya tidak serta-merta ada. Sehingga apalagi sekarang kan kamu tahu hutan sudah makin berkurang, ya kan? Sehingga prinsip ekonomi, semakin barang itu susah, harganya juga semakin mahal, ya. Harganya semakin mahal. Sehingga kayu itu bukannya murah sebenarnya sekarang mahal. Justru kayu itu dipakai hanya sebagai sekarang estetik, ya. Contoh kayu jati, ya, kayu jati itu karena diambil uratnya, ya, maksudnya teksturnya dan kekuatannya, sehingga dia jadi mahal. Karena apa mahal? Kayu jati yang bagus adalah kayu jati yang sudah berumur minimal 10 sampai 20 tahun. Bayangkan, dia satu pohon itu paling jadi berapa batang? Ya enggak? Menunggu sampai 10-20 tahun baru jadi bahannya. Beda dengan tadi aluminium, baja ringan atau PVC yang lebih cepat. Jelas ya?
Jelas sampai sini? Jelas, Pak. Jelas. Ada pertanyaan sampai sini? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Oke, Pak. Nggak ya? Nggak ada ya? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, ini yang di gambar B ya. Gambar B kemarin kalau nggak salah sudah saya koreksi. Kamu lihat lagi jawaban kamu, hasil kuis kamu. Silakan apa namanya, terus kamu pelajari dulu yang bagian ini ya, menggambar konstruksi kusen pintu dan jendela ya. Nih, nanti eh, saya nggak akan terlalu lama. Kamu percuma kalau saya ngomong terlalu lama juga, pertama ngabisin kuota ya. Tapi kalau ada pertanyaan silakan kamu ajukan saja melalui WA atau melalui rekaman link YouTube-nya ya. Nah, di rekaman ini nanti hari ini juga rekamannya akan saya share ya. Saya akan share rekamannya. Tapi sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum lanjut? Apakah ada pertanyaan? Nggak ada, Pak. Jelas ya? Berarti udah jelas semua. Absen, soalnya saya cek absen ya. Absennya saya cek dulu. Sudah pada absen foto semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sebentar, saya cek lagi dulu. Nah, nanti sekarang cek kamu siapa yang belum absen, silakan dilihat nih. Ya. Oke, nanti saya cek katanya jaringan saya agak trouble, tapi sudah absen semua ya. Nanti kalau nggak saya WA ya. Oke, materi hari ini saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan nanti kalian paham tentang kusen pintu dan jendela, terutama dari kayu, sambungan-sambungannya, kemudian bedanya, fungsinya dan sebagainya. Ya, kalau kamu bingung, silakan kamu baca lagi, kamu lihat rekaman YouTube-nya, nanti akan saya share di via grup WA. Saya rasa itu aja. Dari kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.